Komisi A harapkan tempat seleksi CPNS aman dari COVID-19. Komisi C soroti kualitas pelayanan BUMD non-perbankan. Komisi D upayakan pembenahan dalam pengelolaan sampah. Pansus tertarik pengelolaan hasil kelautan Kota Cirebon. Badan Kehormatan bahas muatan lokal dalam tata tertib DPRD. Anak pang masih marak di Jawa Tengah. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Dan saya Setiar Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, DPRD sangat berharap tempat seleksi CPNS itu terbebas dari COVID-19 sehingga tidak memunculkan klaster baru. Proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Pasalnya, DPRD sangat berharap tempat seleksi CPNS itu bisa aman dari COVID-19 sehingga tidak memunculkan klaster baru. Sorotan Komisi A itu dilakukan dengan memantau beberapa tempat pelaksanaan seleksi CPNS yang tersebar, salah satunya di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Dalam pantauan pada Jumat 27 Agustus lalu, Komisi A melihat-lihat lokasi digelarnya seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh mengatakan, pelaksanaan SKD dan SKB itu harus dipersiapkan secara matang guna memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti seleksi CPNS. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa nyaman dan aman saat melalui proses seleksi di tengah pandemi ini. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan UNY Sukirjo mengaku, saat ini persiapan tempat seleksi sudah sangat matang, baik dalam fasilitas maupun sistem keamanan pencegahan COVID-19. Secara teknis, ada beberapa tahapan untuk mencapai ruang ujian SKD, yakni pengkondisian peserta, pemeriksaan persyaratan administrasi, penitipan tas, registrasi peserta, dan ruang isolasi. Dalam tahap ruang isolasi itu, peserta akan dipisah antara peserta dengan suhu badan di atas 37 derajat ke atas dengan peserta bersuhu tubuh 37 derajat bawah. Dalam diskusi Komisi C bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan BUMD non-perbankan menjadi sorotan. Salah satu contoh adalah perusahaan daerah air bersih, PDAB, Tirta Utama milik Pemprov Jawa Tengah. Dalam diskusi bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Serayu Opak pada Jumat 27 Agustus lalu, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan BUMD non-perbankan, salah satunya perusahaan daerah air bersih atau PDAB Tirta Utama. Pembahasannya mengenai peningkatan kinerja dan pengembangan usaha PDAB sekaligus menjajaki sinergi dengan BBWS Serayu Opak. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Pramono menyampaikan, melalui kegiatan diskusi, pihaknya berharap dapat berbagi ilmu dan pengalaman di tim sehingga nantinya bermanfaat untuk meningkatkan baik kapasitas maupun kinerja. Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Srianto Saputro, memberikan apresiasinya kepada BBWS Serayu Opak karena sampai saat ini bisa bekerja sama dengan Pemprov Jateng. Dikatakannya, BBWS Serayu Opak sangatlah berkomitmen memberikan pelayanan pengaturan, penerapan, dan pelaksanaan pembangunan dari hulu sampai hilir, terutama untuk sistem irigasi dan pengelolaan SDA-nya. Srianto berharap pula apabila ada rekomendasi teknis yang muncul dari BBWS Serayu Opak, maka DPRD siap mensupport selama masih dalam teritorial Jateng. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon patut menjadi contoh. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Komisi D dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Cirebon pada Jumat 27 Agustus lalu. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon patut menjadi percontohan di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Demikian diutarakan Ketua Komisi D Alwin Basri saat berdiskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada Jumat 27 Agustus lalu. Pada kesempatan itu, ia mengakui kinerja DLH Kabupaten Cirebon sudah sangat baik dalam pengelolaan sampah
yang terbukti sudah ada banyak induk dan beberapa bank sampah yang tersebar di wilayah Cirebon sehingga menghasilkan keuntungan yang baik. Dalam forum diskusi itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Denny Nur Cahya memaparkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut melibatkan banyak stakeholder seperti Basnas, kecamatan, desa, dan lainnya. Dikatakannya pula, ada beberapa desa yang sudah melakukan penanganan sampah secara mandiri, sehingga harapannya kampanye Kabupaten Cirebon bebas sampah pada 2024 bisa terwujud. Studi banding, jadi studi banding masalah sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon ini kan bagus ini. Mau kita terapkan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, kayak gitu, dan pengelolaan provinsi Jawa Tengah masalah sampah. Dan tadi ada bank sampah juga. Di sini ada induk, sampah induk, lalu ada 14 unit. Ini juga kita akan kita terapkan di Jawa Tengah. Karena satu bank sampah itu bisa sampai profitnya sebulan sampai 5 juta, 10 juta, bahkan bisa buat ruko katanya tadi. Nah, ini hal-hal ini yang akan kita tiru di. Pansus Perlindungan Nelayan DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan penguatan data Raperda ke Kota Cirebon pada Jumat 27 Agustus lalu. Ketua Pansus Riono menyampaikan pola pengaturan nelayan termasuk tata kelola garam di Cirebon sangat baik. Pansus perlu mendapatkan masukan guna menguatkan sektor kelautan di Jateng. Pansus Perlindungan Nelayan DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan penguatan data Raperda ke kantor Dinas Pangan Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon pada Jumat 27 Agustus lalu. Ketua Pansus Riono menyampaikan pola pengaturan nelayan termasuk tata kelola garam di Cirebon sangat baik, sehingga Pansus perlu mendapatkan masukan guna menguatkan sektor kelautan di Jawa Tengah. Sementara, anggota Pansus Saiful Hadi menyampaikan, Kota Cirebon juga memiliki banyak perusahaan pengolahan perikanan. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah di Jawa Tengah, di mana jumlah produksi ikan melimpah namun tempat pengolahannya sedikit. Mendengarnya, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pangan Pertanian dan Kelautan Kota Cirebon Aitrina Oktiani memaparkan, Kota Cirebon yang terletak di pantai utara Jawa Barat bagian timur memiliki sumber daya alam laut atau pantai yang melimpah. Datanya menyebutkan jumlah ikan yang boleh ditangkap sebesar 1.083.305 ton. Ikan yang banyak dimanfaatkan di perairan ini seperti ikan karang, udang lobster, dan cumi-cumi, termasuk hasil olahan perikanan seperti fish jelly untuk nugget, bakso, kaki naga, dan ekado. Situasi, kondisi, perlindungan dan pemberdayaan. Banyak cerita yang kita bisa dapat, banyak inspirasi. Salah satunya tentang subsidi pakan. Nanti untuk teman-teman petambak, termasuk juga asuransi akan kita teruskan. Dan juga untuk para nelayan kita akan lindungi bagaimana agar mereka bisa sejahtera. Tentu membutuhkan stakeholder semuanya untuk saling bekerjasama. Harga pakan memang ini semuanya mengalami kenaikan ya, tapi makanya perlunya pemerintah untuk hadir dengan memberikan subsidi. Ya, barangkali nanti lewat perda ini kita akan godok bagaimana mekanisme anggarannya untuk kita berikan subsidi pakan bagi para pembudidaya kita. Kedisiplinan anggota Dewan masih menjadi pembahasan utama Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan BK DPRD Provinsi Yogyakarta akhir 27 Agustus lalu, beberapa poin seputar kode etik dan tata tertib DPRD dibicarakan termasuk penguatan muatan lokal. Kedisiplinan anggota Dewan masih menjadi pembahasan utama Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah saat berdiskusi dengan BK DPRD Provinsi DIY pada Jumat 27 Agustus lalu. Dalam diskusi itu, beberapa poin seputar kode etik dan tata tertib DPRD dibicarakan, termasuk adanya muatan lokal. Menurut Ketua BK DPRD Provinsi Jawa Tengah, Stefanus Sukirno, muatan lokal itu penting masuk dalam tata tertib karena dapat memperkaya aturan. Contohnya, soal kedisiplinan anggota sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Ia meyakini muatan lokal tersebut mampu meningkatkan sikap disiplin anggota Dewan. Muatan lokal itu sendiri merupakan aturan yang tercantum dalam tata tertib DPRD. Sebagai contoh, diumumkannya anggota Dewan yang kurang disiplin dalam rapat paripurna.
Muatan lokal tersebut tidak tercantum dalam peraturan pemerintah tentang penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota. Karena PP itu hanya merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan tata tertib DPRD di masing-masing daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua BK DPRD Provinsi DIY, Budi Dewantoro mengaku apresiatif dengan adanya muatan lokal dalam tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dikatakannya secara tersirat, pihaknya telah menetapkan muatan lokal sesuai dengan kultur budaya di Yogyakarta. Hingga kini masih banyak anak-anak pang bergerombol di sudut-sudut jalan ataupun traffic light. Melihat kondisi itu, Pansus Perlindungan Anak DPRD Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk mencari solusi agar kalangan muda yang berkecimpung dalam komunitas anak pang tersebut tidak terjerumus dalam dunia kriminal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hingga kini masih banyak anak pang yang bergerombol di sudut-sudut jalan atau traffic light. Melihat kondisi itu, Pansus Perlindungan Anak DPRD Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk mencari solusi agar kalangan muda yang berkecimpung dalam komunitas anak pang tersebut tidak terjerumus dalam dunia kriminal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sorotan itu dilontarkan anggota Pansus Perlindungan Anak DPRD Provinsi Jawa Tengah Ida Nurul Farida saat berdiskusi dengan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 27 Agustus lalu. Selain persoalan anak pang, pengendalian perilaku di kalangan pelajar dan mahasiswa juga menjadi sorotan. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Lilis Setiawati dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Jogja, masih banyak kasus anak dan pihaknya tetap berusaha melakukan pendampingan agar bisa terhindar dari hal-hal negatif. Diakuinya pula, kasus anak pang di Provinsi Yogyakarta masih sangat rendah. Dalam penanganannya, pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan anak pang sesuai Perda Perlindungan Anak. Jika anak pang tersebut bukan berasal dari Provinsi Yogyakarta, pihaknya bekerja sama dengan Dinsos Kota domisili anak tersebut supaya si anak pang bisa kembali ke rumah orang tuanya. Sementara anggota DPRD Provinsi Yogyakarta, Sofian Setia Dermawan menjelaskan, selama pandemi ini terjadi kasus lonjakan pernikahan remaja, sehingga DPRD meminta dinas terkait untuk lebih memperhatikan para pelaku pernikahan dengan mendampinginya secara moral dan mental. Dikatakannya, dari semua pelaku pernikahan dini, sekitar 99% pelakunya belum siap secara mental, moral, dan ekonomi. Saya Bintari Setia. Saya Esther Lamba mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Berlian TV. Semoga selalu terdepan dalam memberikan informasi Jawa Tengah. Berlian TV, aspiratif, informatif. Selamat atas dilaunchingnya Jaga Mental, menjaring pelanggan dalam ruang parlemen digital 3 September 2021. Kru Berlian TV mengucapkan, siap mendukung Jaga Mental. Program memobilisasi elemen masyarakat untuk komunikasi langsung dengan Dewan. Hai Telur Jateng, kami akan mengadakan giveaway untuk kalian sebanyak Rp100.000 untuk 3 orang dan Rp50.000 untuk 4 orang di akun GoPay atau OVO kalian dengan cara kirim saran di kolom komentar bersama ketentuan di bawah ini.